Karena Kang J harus menyelidiki kasus pembunuhan itu, Wuri akhirnya pergi menemui Bu Dokter dengan diantar oleh Rafael. 아니에요, 같이 가요. 저희 가봐도 되죠? Saat itu, Wuri memberitahu Rafael bahwa dirinya akan mempertahankan janin yang sedang dikandungnya, namun ia tak akan mengambil uang yang ditawarkan oleh ayah Rafael. Mendengar hal itu, Rafael tentu saja berterima kasih dan bersyukur karena ia akhirnya akan memiliki keturunan, ditambah lagi si jabang bayi yang dikandung oleh Wuri berada dalam kondisi sehat. 잠은 잘 주무시죠? 네. 입덧은 어떠? Sepulangnya ke rumah, Rafael memberitahu ayahnya bahwa Wuri memutuskan mempertahankan bayi itu dan tidak menginginkan uang sepeser pun dari ayahnya. Sementara itu, Ibu Wuri meminta putrinya itu agar mempertimbangkan kembali keputusannya. Esoknya, Wuri tidak sengaja melihat Rafael sedang bersama seorang wanita sehingga ia pun teringat akan kejadian di masa lalu yang ternyata Rafael ini adalah seorang playboy. Wuri kemudian bertekad akan mencari tahu tentang siapa sebenarnya Rafael ini karena banyak sekali pemberitaan negatif mengenai Rafael. Wuri pun menjadi galau antara apakah nanti ia akan memberikan si jabang bayi kepada Rafael dan istrinya atau harus mengurusnya sendiri karena takut Rafael bukanlah pria yang baik. Karena Kang J khawatir terhadap Wuri dan tak ingin anaknya Wuri nanti menjadi anak seorang tersangka pembunuhan, Kang J yang mengetahui Mari adalah selingkuhan Mancul malah membantu Mari menyembunyikan fakta tersebut. Sehingga Mari pun merasa dirinya terlindungi karena Kang J pasti akan selalu membantunya. Ia pun meminta Kang J untuk mengambil kalung yang ditinggalkannya di rumah Mancul. Kang J akhirnya menemukan kalung tersebut dan menyembunyikan kalung itu dari rekannya. Di sisi lain, Wuri terus mengikuti Rafael secara diam-diam saat Rafael pergi menemui wanita yang kemarin sempat dilihat oleh Wuri. Namun karena penasaran, Wuri akhirnya memberanikan diri bertanya tentang hubungan Rafael dengan wanita tersebut. Rupanya Wuri telah salah paham mengira Rafael telah berselingkuh karena sebenarnya wanita ini hanya ingin berterima kasih karena Rafael telah membantu keponakannya. 근데 제가 뭐 한 게 뭐... Menyadari dirinya telah salah paham terhadap Rafael, Wuri pun menjelaskan kenapa ia bisa mencurigainya dan akhirnya Rafael pun bercerita tentang semua hal yang diketahui Wuri dari internet. Rafael mengaku dirinya sering berpesta dan melakukan hal-hal bodoh, namun kini ia telah sadar setelah sebelumnya terkena kanker perut. 예전엔 그랬는지 몰라도 이젠 아니에요. Suatu hari, Wuri dan keluarganya pergi ke rumah sakit untuk melakukan USG. Di sana, keluarga Rafael juga hadir dan mereka saling memperkenalkan diri. 다이아몬드 코스메틱 대표 라파엘입니다. Lalu, karena dua keluarga ini sangat ribut ingin menemani Wuri, Bu Dokter akhirnya hanya mengizinkan Wuri didampingi oleh ayah si jabang bayi. 접니다. 두 분 말고 Sembari diperiksa, Wuri berbincang dengan Rafael menceritakan tentang bagaimana ia bisa menjadi seorang asisten penulis naskah drama. Rupanya saat itu Rafael lah yang telah membuat Wuri bersemangat untuk mewujudkan mimpinya itu. Namun hingga kini Rafael masih tidak mengingat tentang kenangannya dengan Wuri. Setelah pemeriksaan selesai, Kang J akhirnya berubah pikiran dan melaporkan informasi tentang kasus Mancul kepada atasannya. Ia membeberkan fakta bahwa Mancul adalah selingkuhan Mari. 야, 이게 왜 지금 나와? 죄송합니다. Di tempat lain, karena terharu bisa memiliki bayi, Rafael memutuskan untuk berbaikan dengan Wuri. Sementara itu, setelah melihat si jabang bayi yang masih berukuran kecil, Wuri kini merasa tak sanggup jika nantinya harus menyerahkan bayi itu kepada orang lain. 그냥 열심히 풀어보자. Sung Il yang tidak tahan ingin memberitahu Wuri bahwa dia adalah ayahnya terlihat datang ke rumah Wuri, namun ibu Wuri menentang Sung Il dengan alasan bahwa Wuri sedang berada dalam kesulitan. Saat tiba-tiba si nenek datang, mereka pun bersembunyi dan Sung Il malah mengkisi ibu Wuri. Sialnya mereka tetap ketahuan oleh si nenek.
Di sisi lain, dalam perjalanan bertemu dengan Rafael dan Mari, Wuri akhirnya memberitahu Kang Jae bahwa Rafael adalah pria yang sebelumnya pernah diceritakan olehnya yang telah mengkisahnya saat wisuda kelulusan. Wuri juga berkata sampai saat ini Rafael tidak mengenalinya. Namun tiba-tiba saja Rafael teringat akan kejadian itu dan menanyakannya kepada Wuri. 동해 바닷가 왔었죠.